warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan materi konsep dasar kemampuan gerak dan sistem gerak motorik. Oke, saya sendiri Uswatun Hasanah dengan NIM E1F023119 dan dua rekan saya yaitu ada Randa Al-Qaida dengan NIM E1F023115 dan Tatia Dwi Andini dengan NIM E1F023118. Di sini dosen pengampu kita yaitu Ibu Nur Hasanah SPD MPD dan Bapak Imade Swasta Astawa SPD MSN. Oke teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas 3 topik. Yang pertama ada sistem saraf, yang kedua ada sistem koordinasi dan kendali gerak, dan yang ketiga yaitu ada sistem sensorik. Baik teman-teman, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Randa Al-Qaida. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang sistem saraf pengantar dan fungsi utama. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pergerakan, sensasi, dan proses kognitif. Ia terdiri dari otak, saraf, dan spinal cord yang bekerja sama untuk menerima, memproses, dan merespon informasi dari dalam maupun luar tubuh. Selanjutnya, ada struktur dasar sistem saraf. Yang pertama itu ada neuron, di mana unit dasar dari sistem saraf yang bertanggung jawab untuk transmisi impuls saraf, terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Selanjutnya ada pusat saraf, di mana otak dan sum tulang belakang, tempat di mana impuls saraf diproses dan dikoordinasikan. Selanjutnya ada saraf perifer, jaringan saraf yang terhubung ke seluruh tubuh membawa impuls ke pusat saraf. Selanjutnya ada neuron dan proses transmisi impuls saraf. Yang pertama ada neuron. Neuron adalah sel saraf yang berfungsi untuk menerima, mengintegrasikan, dan mengirimkan sinyal-sinyal listrik di dalam sistem saraf. Kedua ada impuls saraf. Impuls saraf adalah gelombang elektrik yang berjalan melalui membran neuron, memungkinkan komunikasi antar sel saraf. Yang ketiga ada sinaps, di mana sinaps adalah celah kecil di antara dua neuron. Tempatnya terjadi transmisi impuls saraf dari neuron ke neuron lainnya. Baik, selanjutnya yaitu ada sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang, yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama otak atau pusat kontrol. Otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali dan koordinasi dalam sistem saraf. Terdiri dari belahan otak kanan dan kiri. Otak bertanggung jawab atas berbagai proses kognitif, motorik, dan sensorik yang kompleks. Yang kedua yaitu sumsum tulang belakang atau penghubung vital. Sumsum tulang belakang merupakan perpanjangan dari otak yang terletak di dalam tulang belakang. Berfungsi sebagai jalur komunikasi utama antara otak dengan sistem saraf tepi, mengantarkan impuls saraf ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu integrasi pusat dan periferi. Integrasi antar otak dan sumsum tulang belakang memungkinkan koordinasi dan kendali yang efektif atas berbagai fungsi tubuh, seperti gerakan, persepsi, emosi, dan proses fisiologis lainnya. Yang keempat yaitu plastisitas otak. Otak memiliki kemampuan beradaptasi dan mengubah strukturnya sepanjang hidup,
memungkinkan pembelajaran, pemulihan, dan penyesuaian terhadap perubahan kondisi. Selanjutnya yaitu sistem saraf tepi, saraf kranial, dan spinal. Yang dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama, saraf kranial. Saraf kranial adalah serangkaian 12 pasang saraf yang berasal langsung dari otak. Mereka mengontrol fungsi spesifik seperti penglihatan, pendengaran, keseimbangan, dan gerakan wajah. Yang kedua yaitu saraf spinal. Saraf spinal adalah 31 pasangan saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Mereka menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh tubuh, memungkinkan kontrol dan sensasi di seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu koordinasi sistem saraf tepi. Saraf kranial dan spinal bekerja sama untuk mengintegrasikan informasi sensorik dan motorik, memungkinkan koordinasi gerakan yang halus dan respon yang cepat terhadap stimulasi lingkungan. Selanjutnya yaitu ada sistem koordinasi dan kendali gerak. Sistem koordinasi dan kendali gerak adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan pergerakan tubuh manusia. Sistem saraf terdiri dari beberapa komponen penting yang bekerja secara terintegrasi untuk memastikan gerakan yang terkoordinasi dan terkontrol. Dan yang terakhir yaitu ada peran sistem motorik dalam pergerakan, yang dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama ada koordinasi otot. Sistem motorik bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan gerakan otot yang kompleks, memungkinkan kita melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berlari, dan menulis. Yang kedua yaitu kontrol postur dan keseimbangan. Sistem motorik membantu mengontrol postur tubuh dan menjaga keseimbangan, memungkinkan pergerakan yang stabil dan terkendali. Yang terakhir yaitu ada respon refleks. Sistem motorik mengatur respon refleks tubuh seperti menarik tangan dari sumber panas, memungkinkan reaksi cepat untuk melindungi diri. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu ada materi tentang sistem sensorik, reseptor, dan modalitas sensorik. Nah, apa sih sistem sensorik itu? Sistem sensorik adalah sistem yang memungkinkan organisme untuk mendeteksi dan menanggapi perubahan dalam lingkungan internal maupun eksternal. Sistem ini terdiri dari reseptor sensorik yang mengubah stimuli fisik atau kimia menjadi impuls saraf. Selanjutnya ada integrasi sensorik dan persepsi. Nah, yang pertama ada integrasi sensorik. Sistem saraf mengintegrasikan informasi sensorik yang diterima dari berbagai reseptor di seluruh tubuh. Otak memproses dan menginterpretasikan sinyal-sinyal ini untuk membentuk persepsi yang utuh tentang lingkungan eksternal dan kondisi internal tubuh. Yang kedua ada persepsi visual. Salah satu contoh persepsi adalah penglihatan. Mata menangkap cahaya dan informasi visual yang kemudian diproses oleh otak untuk menciptakan representasi mental dari lingkungan sekitar. Yang ketiga ada integrasi multisensorik. Sistem saraf yang mengintegrasikan informasi dari berbagai modalitas sensorik lainnya seperti pendengaran, sentuhan, bau, dan rasa. Hal ini memungkinkan kita untuk memperoleh pemahaman yang holistik tentang dunia di sekitar kita. Berikutnya ada gangguan dan penyakit pada sistem saraf, koordinasi, dan sensorik. Yang pertama, penyakit di sistem saraf. Berbagai penyakit seperti stroke, Alzheimer, Parkinson, dan multiple sclerosis dapat menyerang sistem saraf dan mengganggu fungsinya. Yang kedua ada gangguan koordinasi gerak. Kondisi seperti ataksia, tremor, dan spastis dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk mengkoordinasikan pergerakan secara efektif. Yang ketiga ada gangguan sensorik. Kerusakan pada reseptor sensorik atau jalur saraf sensorik dapat menyebabkan gangguan seperti kebutaan, tuli, dan hilangnya sensasi raba. Baik, yang terakhir yaitu ada simpulan dari materi kami, yaitu konsep dasar kemampuan gerak dan sistem gerak motorik merupakan landasan penting dalam memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya melalui gerakan tubuh.
Kemampuan gerak mencakup berbagai aspek seperti koordinasi, kecepatan, kekuatan, dan kelincahan yang dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan latihan. Sistem gerak motorik yang melibatkan otot, saraf, dan sistem koordinasi otak memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari hal yang sederhana seperti berjalan, hingga tindakan yang kompleks seperti bermain olahraga. Pemahaman mendalam tentang konsep ini tidak hanya relevan dalam bidang kesehatan dan olahraga, tetapi juga penting dalam konteks rehabilitasi fisik dan pengembangan teknologi bantu gerak.